Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka dari kelas A2 dengan Pasil Bapak Angga Cahya Anuraga dengan PP Ibu Ena Mulyati akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka akan melakukan coaching dalam supervisi akademik pada modul 2.3 bersama kami, saya Insaiful Hidayat, SMP Negeri 1 Cikijing. Saya Ami Hernawati dari SDN Segarmana. Saya Yati Nurhayati dari TK Hawa Kuning. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Pancek. Waalaikumsalam, Bu Ami. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ami sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pancek sehat. Pancek, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pancek nih ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nanti pada saat coaching, saya akan menilai proses Bapak selaku coach dan coaching. Nanti saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dimana tirta itu adalah menentukan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Kemudian bagaimana Pak Encep memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Encep, apa kompetensi yang akan Pak Encep kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh yang pertama, lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan terakhir mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Encep. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kompetensi mana yang ingin Pak Encep kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin digali dari coaching mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Terakhir Pak Encep, indikator yang bagaimana yang Pak Encep inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching nantinya bisa menggali kompetensi atau potensi-potensi dari permasalahan yang diceritakan nanti ke saya, dan coaching selanjutnya bisa menemukan solusinya. Oke, baik ya Pak Encep. Untuk tahap pra-observasi mungkin dicukupkan sekian Pak Encep. Nanti untuk proses selanjutnya silakan Pak Encep melakukan coaching bersama coachee. Di mana coaching itu Bu Yati ya Pak Encep ya? Benar Bu Yati. Ya silakan Pak Encep melakukan coaching dan nanti saya akan melihat proses tersebut. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Encep. Bu Yati,
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bu Yati, dengar-dengar kemarin Bu Yati mencari saya ya. Ada apa nih? Oh iya. Ini Pak, saya kebetulan saya akan ada ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ada sesuatu gitu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh iya ya. Tapi Bu Yati mungkin hari ini saya tidak ada waktu banyak ya. Cuma 15 sampai 20 menit saja. Nah kira-kira apa sih yang mau dibicarakan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah saya gitu. Dari saya perhatikan dari tahun ke tahun gitu, jadi kok tidak ada perubahan gitu penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, jadi ceramah lagi gitu. Jadi padahal kan kita ketahui sekarang ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, terus teknologi pembelajaran juga semakin pesat gitu. Jadi kan guru-guru bisa menggunakannya untuk membuat perubahan gitu dalam hal pembelajaran gitu Pak. Oh iya ya. Oke, saya garis bawahi Bu ya. Jadi Bu Yati ini permasalahan yang sedang dialami itu yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan di sekolah Bu Yati itu kurang bervariatif ya. Ya betul Pak. Jadi karena kurang bervariatifnya itu, jadi media atau model pembelajaran yang masih model yang lama gitu ya Pak ya. Jadi menggunakan metode konvensional yang lama gitu. Oh iya. Nah Bu Yati, kira-kira nih ya dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Yati ingin dapatkan? Ya. Dari percakapan kita hari ini, jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak. Oke, jadi Bu Yati ingin atau yang diharapkan itu ingin adanya perubahan ya, Ya, di betul. sekolah khusus dalam Ya. hal pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Yati perubahan apa yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan oleh Bu Yati? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang pembelajaran seperti Quizy gitu yang sekarang sedang marak ya, yang sedang pesat gitu dilakukan, digunakan oleh guru-guru dan bukan hanya dengan menggunakan sekedar ada lagi yang lebih gitu, maksudnya gitu dengan membuat slide persentase PowerPoint, Canva atau juga untuk lebih baik gitu Pak, daripada hanya mengadakan metode ceramah-ceramah atau tidak ada media apapun gitu yang tidak menggunakan media apapun gitu Pak. Oke, dari yang Bu Yati tadi sampaikan terkait pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya. Ya. Nah, model atau media yang dilakukan oleh rekan guru di sekolahnya Bu Yati. Nah, Bu, kira-kira Ibu itu sekarang ya kalau misalnya dilihat dari level 1 sampai 10 misalnya, Ibu itu kira-kira sekarang berada di level berapa nih? Ya. Sepertinya masih ada di level 5 Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior mungkin ya yang masih kurang update gitu ya Pak ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi tidak mungkin lah gitu saya persepsinya yang lebih tinggi gitu, maksudnya yang mungkin masih di level 5 aja Pak. Oke, di level 5 berarti ya. Ya. Nah, kira-kira Bu Yati ingin ditingkatkan ke level berapa kalau dari 5 sampai 10? Mungkin saya bisa tingkatkan sampai level 7 Pak, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit mengingat guru-gurunya itu yang sudah senior gitu. Jadi mungkin dari level 5 hanya ke level 7 lah masih mungkin dilakukan untuk perubahan. Oke, berarti Bu Yati ingin ada perubahan itu peningkatan levelnya dari Ya. 5 ke 7. Ya. Nah,
rencana apa yang akan Buyati lakukan untuk menuju ke perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak, rencana atau tindakan apa yang bisa saya perbuat untuk mungkin melakukan kegiatan tersebut gitu. Mungkin saya akan melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat saya gitu, ataukah secara face to face, maksudnya langsung gitu, ngobrol secara langsung dengan bergantian seperti itu Pak. Oke, berarti dengan metode mentoring ya? Ya, mentoring. Mentoring dengan cara face to face Iya. kepada rekan sejawat Iya, di sekolah terkait pembelajaran yang dilakukannya. Ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa diterapkan selain metode itu? Bila mana ada rekan sejawat yang kurang nyaman dengan metode tersebut? Mungkin kalau dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi pengembangan diri gitu, khusus untuk guru gitu, dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif yang telah tadi saya sebutkan gitu Pak. Oke, tadi yang pertama mentoring ya. Ya. Terus sebagai pendampingnya workshop. Nah, ya. kira-kira dari kedua metode ini Bu Yati lebih bisa terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya gitu ya juga harus dipikirkan gitu, terus harus mencari narasumber juga yang kompeten dalam bidangnya tersebut gitu. Jadi mungkin lebih nyaman dilakukan dengan mentoring dulu aja gitu Pak. Oke, jadi di mentoring Bu ya, Ya. yang kira-kira bisa direalisasikan. Nah, kira-kira untuk mewujudkan hal ini mentoring, apakah ini butuh bantuan atau support dari pihak lain? Pasti Pak, saya mungkin akan meminta bantuan dari guru yang ahli di bidang IT mungkin Pak, atau di bidang IT yang sudah sering menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif tersebut seperti Pak Galuh gitu. Nanti saya mau minta bantuan beliau Pak. Ya, jadi Ibu realisasinya dengan meminta bantuan atau kolaborasi ya, dengan rekan sejawat di sekolah terkait pembelajaran IT-nya. Ya, gitu. ya, betul. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Ibu akan merealisasikan hal ini? Mentoringnya gitu. Iya. Insya Allah secepatnya sih Pak. Saya mau minggu depan mungkin saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali Bu ya, saya setuju. Dan dari percakapan kita hari ini Bu ya, kira-kira Ibu mendapatkan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini sekarang jadi saya mendapat gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan tersebut gitu, untuk melakukan perubahan tersebut gitu. Saya sudah mempunyai gambaran. Oke Bu Yati, alhamdulillah ya, berarti sudah ada gambaran untuk melakukan perubahan terkait metode pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bu Yati, yang mana tadi sudah Bu Yati sampaikan. Nah, Bu Yati, nanti saya tunggu ya kabar-kabar dari Bu Yati tentang hal ini. Kabar baiknya tentunya setelah melakukan mentoring dengan rekan di sekolah gitu. Nanti kita cerita-cerita lagi ya, dan rencana Ibu ke depan. Ya, siapa? Terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk sudah mendengarkan keluh kesah saya dan membantu mencari solusi gitu. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk saya terutama dan untuk rekan yang lain untuk terjadi perubahan pembelajaran di sekolah saya. Ya.
Baik Bu Yati, terima kasih telah berbagi cerita kepada saya Bu Yati. Nanti kalau misalnya sudah terrealisasi dengan rencana Bu Yati tadi dan komitmen yang sudah Bu Yati pegang, nanti jangan sungkan ke saya lagi cerita ya. Ya. Oke. Siapa, nanti saya secepatnya akan menghubungi Bapak dan untuk mencari solusi-solusi yang lain gitu. Secepatnya saya akan menghubungi Bapak, apakah ada perubahan atau tidak dengan tindakan saya selanjutnya, yaitu yang sudah tadi ide atau tujuan saya untuk melakukan perubahan tersebut. Nanti secepatnya saya akan menghubungi Bapak lagi. Siap, Mangga Bu Yati. Ya. Assalamualaikum Bapak. Mangga, Udah selesai. Udah, ya. Ya. Terima Makasih Pak. Menarik ya Pak Cep. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Ya. Bu Yati. Nah sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi dengan Bu Yati, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, tentunya dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali, bisa tergali apa yang menjadi masalah dari coach dan menceritakan masalah tersebut, dan coach Bu Yati tadi bisa menemukan solusi-solusi. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak Cep, menurut saya sebagai supervisor, proses coaching tadi antara Bapak dengan Bu Yati sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang disebutkan di awal ya Pak ya. Dan juga Pak Cep sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yati, sehingga Bu Yati bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya sebelum ditutup gitu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih lagi gitu ya dari proses hari ini yang sudah dilakukan, sehingga ke depan proses coaching yang dilakukan itu bisa lebih baik dan meningkat tentunya. Oke, baik ya Pak Cep ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya Pak Cep semoga tetap semangat ya Pak ya. Siap. Atur nuhun Bu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cep. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Cep. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Cep? Alhamdulillah baik. Bu Yati akan melakukan coaching ya hari ini. Iya. Nah, sebagai awal kita akan berdiskusi dulu ya di pra observasi sebelum kita coaching. Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yati. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaiannya. Nah, nanti Bu Yati dan coach Bu Ami ya yang nanti coaching, yang di coachingnya, apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum? Terus bagaimana kemudian coach Bu Yati memberikan pertanyaan yang berbobot dan coach memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan yang Bu Yati berikan. Nah, jangan lupa juga Bu Yati nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya pembicaraan, proses kredit, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Yati, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Yati kembangkan kepada Bu Ami di sebagai coaching pada proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan untuk kembangkan yaitu yang pertama yaitu
mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Lalu selanjutnya dari kompetensi tadi ya, yang mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi yang secara spesifik tadi ya. Nah, yang terakhir Bu, sebelum nanti lanjut ke coaching, indikator yang bagaimana nih yang ingin tadi yang diinginkan oleh dari pada kegiatan coaching ini? Saya ingin saya ingin saat itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu. Demikian dulu mungkin Bu Yanti ya. Di pra observasi kali ini nanti kita lanjutkan lagi setelah proses coachingnya selesai, dan sekarang silahkan dimulai. Terima kasih Pak Cek atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Ibu Ami. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabar baiknya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu maaf nih, kira-kira hari ini Ibu sibuk apa enggak ya? Enggak, Bu. Kebetulan saya lagi sibuk. Lagi sedang istirahat aja. Gimana Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, kalau misalnya Ibu sedang sibuk, kebetulan saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu nih Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Iya Bu, tenang aja, nggak apa-apa. Ada apa nih menghubungi saya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya mau bertukar pikiran. Barangkali Ibu bisa memberikan solusi tentang pembelajaran yang saya hadapi saat ini Bu. Saya mentok, nggak bisa berpikir. Mudah-mudahan setelah saya ngobrol sama Ibu, saya menemukan ide ataupun solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya silakan Bu, kami mudah-mudahan percakapan hari ini kali ini bisa menemukan solusinya ya. Ya Bu, amin. Begini Bu, di kelas yang saya pimpin itu saat ini ada seorang murid yang bernama Adit. Dia itu hiperaktif sekali Bu. Ketika dia belajar, dia tiba-tiba memukul meja, kadang-kadang dinding, kadang-kadang mengganggu temannya gitu. Kadang-kadang juga kalau ngomong cepat ceplos gitu. Nah, sehingga perilaku anak tersebut itu mengganggu pembelajaran saya ketika saya mengajar di kelas itu. Oh begitu Bu, jadi tujuannya Ibu Ami ingin memperbaiki aktif siswa tersebut ya yang namanya Adit itu. Iya, itu betul. Kalau boleh saya tahu, sudah tahu belum kira-kira apa penyebab siswa tersebut melakukan hal itu? Kemarin saya sempat bertanya kepada wali kelasnya tentang latar belakang pelanggarannya Bu. Ternyata dari informasi yang saya dapatkan, peserta didik saya itu orang tuanya sudah bercerai. Kemudian sekarang itu dia tinggalnya sama anak ibunya gitu. Nah kemudian orang tuanya itu isi ibunya itu bekerja, kadang pulang juga malam. Nah jadi kondisi dia itu mungkin seperti kurang kasih sayang ya atau kurang perhatian gitu dari ibunya, seperti itu Bu. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu Ami lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Nah ketika dia melakukan hal tersebut, saya sudah memberitahunya yang mungkin secara lisan gitu. Sudah diberitahukan beberapa kali gitu. Terkadang kalau misalkan lagi pembelajaran berlangsung, kemudian dia bersikap seperti itu, saya sering melakukan teknik stop gitu ya untuk merefleksikan diri sendiri, untuk mengontrol diri saya gitu, supaya saya tidak terpancing emosi gitu, karena tetap aja gitu memancing emosi saya gitu, ketika dia membuat seperti itu gitu. Kira-kira dengan cara seperti itu, apakah Ibu sudah melakukan yang terbaik atau belum menurut Ibu? Saya kira masih belum Bu, soalnya ketika saya
kuliah pun nada saya masih tinggi gitu, jadi belum bisa merealisasikan secara lembut gitu kan ya, anaknya juga karena saya terus terang masih kepancing emosi gitu Bu. Menurut Ibu Ami, apa kekuatan yang ada pada diri Ibu untuk memperbaiki siswa tersebut gitu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran disiplin positif ya Bu ya. Mungkin dengan saya menerapkan itu, saya bisa mendalami perilaku diri saya itu mungkin gitu. Bagus tuh. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Ami untuk mengoptimalkan penanganannya sehingga apa yang Ibu inginkan itu bisa terwujud? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara intens ya Bu ya, secara berkelanjutan, kemudian penyampaiannya pun saya akan lebih lembut gitu. Kemudian saya akan memposisikan diri saya itu sebagai sahabatnya mungkin. Kemudian saya akan menerapkan posisi saya sebagai manajer gitu untuk lebih tahu, untuk mendalami apa yang peserta didik saya rasakan. Kemudian saya ingin melakukan itu secara berkelanjutan. Itu rencana sudah bagus ya, Bu ya, udah baik gitu. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu membutuhkan dukungan orang lain tidak? Ya tentu saja Bu, saya membutuhkan dukungan gitu ya. Yang paling penting di sini mungkin adalah dukungan dari orang tua siswa yang lebih dominan gitu ya, yang lebih dominan bertemu dengan siswa setiap saat di selain sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu dukungan apa saja sih yang memungkinkan gitu untuk melakukan yang tadi sudah disebutkan gitu? Ya saya kira itu tadi yang saya sebutkan itu yang paling memungkinkan adalah dukungan dari orang tua. Oh iya Bu, itu bagus sekali Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan hal tersebut gitu? Secepatnya Bu, saya ingin segera merealisasikannya secepatnya karena saya ingin lebih cepat untuk memperbaiki sikap aktif siswa tersebut. Wah, hebat itu Bu. Betul ya, lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira dari perbincangan kali ini, apakah ada yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan tadi? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan gitu ya, dan mendapatkan ide untuk melakukan pendekatan lebih intens kepada siswa, kemudian secara berkelanjutan dan komunikasi yang lebih lembut dan berusaha menjadi sahabat juga manajer yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik tersebut. Baik Bu, alhamdulillah ya. Nanti saya tunggu kabar baiknya tentang perkembangan yang Ibu dan barangkali masih ada yang harus didiskusikan kembali. Ibu boleh menghubungi saya lagi ya. Iya Ibu, pasti saya akan menghubungi untuk selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya dan saya mohon maaf Bu sekali lagi saya mengganggu waktu Ibu. Tidak. Tadi rencana Ibu udah bagus gitu ya, hebat Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat ya hasil diskusi kita hari ini Bu ya. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Amin. Bu Yanti, alhamdulillah ya sudah melakukan coaching dan tadi saya juga memperhatikan coaching yang dilakukan Bu Yanti dan Bu Ami ya coaching. Baik Bu, nah sebelum nanti kita selesaikan observasi hari ini, kita masuk di pasca observasi kali ini. Saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan kita ya, menanyakan tujuan
identifikasi, rencana aksi dan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya gitu. Oke, Bu Yati. Menurut saya ya sebagai supervisor dari proses coaching yang tadi Bu Yati sebagai coachnya dan kami sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik. Juga benar tadi alur cerita juga sudah muncul dari beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan ke kami sebagai coaching, dan juga coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dibicarakan. Nah, selanjutnya juga pada proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Lalu yang terakhir adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi lebih memahami lagi mungkin Bu ya prosesnya nanti ke depan supaya kegiatannya berjalan lebih baik lagi. Nah, Bu Yati, semoga ke depan coaching yang dilakukan oleh Bu Yati terkait permasalahan yang muncul dari rekan kerja di sekolah, juga dari siswa, dan juga dari demikian observasi hari ini semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ami, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Cep, siang juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Cep. Pak Cep, Sehat ya? Pak Cep gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ami, hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum Bu Ami melakukan coaching, sebagai awal saya sebagai supervisor akan melakukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan dilakukan hari ini. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini Bu Ami sebagai coach dan nanti Bu Yati ya, Bu Yati coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa juga Bu Ami sebagai coach harus disesuaikan nanti dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Pak. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lanjut pertanyaan kedua Bu. Kira-kira Bu Ami akan mengembangkan hal apa atau apa yang akan dikembangkan secara spesifik kepada coaching nantinya? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi pada kegiatan observasi hari ini kami akan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif sebelumnya ya. Iya Pak. Nah kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu
dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah bagaimana cara dia menyelesaikan dari permasalahan yang dia dapatkan gitu. Ya, baik Bu. Untuk permulaan di pra observasi kali ini sudah cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di pasca observasi. Nah sekarang silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Poci dan selanjutnya kita akan diskusi lagi. Ya, terima kasih Pak Cep. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Ami. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ami? Alhamdulillah sehat Bu Yati. Bu Yati, kemarin saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan kepada saya. Oh iya Bu, saya akan menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Ami. Apakah Ibu Ami ada waktu? Oke Bu, baik. Tapi sepertinya kita nggak bisa ngobrol banyak sih Bu, nggak bisa ngobrol lama. Paling kita cuma punya waktu 15-20 menit saja. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa ya. Ya baik. Apa yang ingin disampaikan Bu Yati? Nih, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan cara penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi hanya ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan semakin pesat, terus zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu Yati. Kalau saya simpulkan, permasalahan Bu Yati itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Yati ini yang kurang bervariatif. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif baik dari media atau model pembelajarannya yang masih model yang lama itu gitu. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ini Ibu Yati dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu dari di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran tersebut. Gitu. Oke, jadi yang Bu Yati harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu ya? Ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Yati ingin lihat atau dapatkan gitu Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz gitu yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi poin-poin dari Canva gitu, atau juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah atau tanpa adanya media apapun gitu Bu. Jadi saya ingin yang lebih bervariatif gitu untuk metode pembelajarannya. Oke, baik ya Bu ya. Dari yang Ibu Yati sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi gitu ya Bu ya? Ya. Model, metode, media itu bisa dikatakan ya. Ya. Itu adalah memang kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Yati ini sekarang ini ada di level berapa Bu? Sepertinya saya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin kondisi sekarang ini hanya di level 5 ya Bu ya. Oke, di level 5 ya Bu ya? Ya. Nah, kalau di kondisi sekarang ini kan ada Ibu udah dari level 5 nih. Kira-kira kalau ada peningkatan pembelajaran, Ibu ingin berada di level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena sepertinya agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan yang masih senior gitu. Jadi mungkin dari level 5 ya kita naik sedikit lah, cuma ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahan tersebut. Oke, baik Bu ya. Dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha
atau rencana Bu Yati nih, apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu yang saya akan lakukan dengan rekan saya, seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bu, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, ya Bu ya? Ya, betul. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Yati terapkan dan bisakah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba mencari mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi khusus gurunya gitu dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang kreatif dan bervariatif gitu. Oke, berarti Bu Yati ini pengen banget merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya, atau pelatihan workshopnya ya. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Bu Yati untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat bisa merealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu pelatihan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten untuk saat ini mungkin yang lebih aman dilakukan adalah oleh guru adalah dengan mentoring ya Bu. Oke, baik ya Bu ya, berarti mentoring ya Bu ya? Ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yati memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana gitu Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan guru dari sekolah atau memang ahli dalam bidang IT gitu yang menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif gitu, seperti Pak Galuh nanti Bu, nanti saya minta bantuan beliau lah mungkin untuk membantu saya gitu. Baik ya Bu, berarti Bu Yati ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Iya. Yaitu dengan rekan kerja. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikannya? Insya Allah Bu, secepatnya mungkin minggu depan atau akan saya lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Yati, bagus ya. Kira-kira Bu Yati dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, dengan cara adanya kegiatan mentoring ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya, kemudian dibantu juga oleh dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Yati ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu ya, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Yati nanti. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Yati bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa berkolaborasi dengan rekannya yang di sekolah dengan baik gitu Bu. Ya terima kasih ya Bu telah bisa meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi sekolah untuk bisa terjadinya adanya perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu Yati. Nanti barangkali ada yang ingin Bu Yati sampaikan lagi, ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan saya, silakan Bu Yati untuk menghubungi saya lagi. Ya, siap Bu. Ya, Insya Allah saya siap. Saya akan secepatnya menghubungi dan memberitahu apakah ada perkembangan dengan adanya perubahan yang saya tadi
gambarkan yang digambarkan tadi oleh saya. Ya. Begitu saja mungkin ya Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ami, ya tadi sudah melakukan coaching sebagai coachingnya yaitu Bu Yati terkait masalah-masalah yang tadi diutarakan oleh Bu Yati ke Bu Ami sebagai coach. Nah, tadi saya sudah memperhatikan dari awal sampai akhir proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ami. Dan sebelum menutup kegiatan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Ami. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke, Bu Ami, tadi juga saya mencatat ya beberapa poin-poin penting, dan saya sebagai supervisor di sini menilai proses coaching yang dilakukan Bu Ami tadi dengan Bu Yati sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Ami sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yati, sehingga Bu Yati tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, Bu Ami, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya. Kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi barusan Bu Ami lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, Bu Ami, saya sangat setuju ya dengan rencana atau hal-hal yang akan dikembangkan ke depan. Nah itu ya Bu Ami, semoga kegiatan coaching yang akan kita lakukan ke depan lebih baik lagi, dan tentunya ini yang sudah dilakukan hari ini semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih Pak Cep atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ami. Waalaikumsalam.